Hai guys, kembali lagi di channel Padepokan IT Course. Tutorial kali ini akan membahas tentang keamanan dasar mikrotik. Jadi setelah kita mengkonfigurasi mikrotik, ada beberapa hal yang harus kita amankan, yaitu diantaranya mengganti default username dan password mikrotik, kemudian menutup atau mengganti beberapa service port yang ada di mikrotik, dan teknik keamanan dasar lainnya. Tutorial ini sangat menarik karena akan dikombinasikan dengan beberapa feature mikrotik yang lainnya. Simak video tutorialnya. Nah, di sini saya akan mereview lagi materi yang tentang firewall. Itu jadi ada 4 yang tadi kita bahas ya. Itu filter rule, mangle, kemudian address list, dan layer 7 protokol. Kalau yang lainnya sebenarnya intinya sama saja ya, fungsinya untuk membatasi akses ya, baik dari koneksi lokal ke internet maupun dari internet ke lokal. Jadi di sini saya akan coba praktekkan yang nanti bisa dipraktekkan di VirtualBox intinya. Nah, jadi itu untuk sisi firewall-nya. Sekarang kita bahas tentang keamanan jaringan mikrotiknya ya. Nah, jadi tadi ada firewall dan keamanan jaringan di sini. Jadi kita akan coba apa saja keamanan jaringan yang perlu kita setting di router mikrotik kita. Ya, jadi di sini ada beberapa hal. Nah, di sini saya sudah masuk ke materi konfigurasi pasca konfig dasar dan lanjutan, yaitu keamanan dasar mikrotik. Jadi yang pertama teman-teman, ketika sudah mikrotiknya sudah disetting ya, itu jangan lupa merubah username dan password default. Jadi yang tadinya admin itu kita rubah dulu passwordnya, jadi jangan admin. Jadi contohnya seperti ini. Kita masuk dulu ke poin yang pertama ini ya, tentang keamanan mikrotiknya. Jadi user default yang kita buat ini kan kalau kita lihat di menu user ya, nanti di sini ada di menu sistem, kemudian ada user ya, sistem user. Nah, di sini terlihat user defaultnya adalah admin dengan passwordnya adalah kosong. Ini harus kita rubah. Bahkan lebih baik sebenarnya nama usernya itu jangan admin ya. Tapi di sini kalau merubah nama user nggak bisa ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita membuat user baru. Silakan rekan-rekan bisa buat user baru dulu untuk mengamankan mikrotik di level 1 ya. Ini kita ganti namanya, misalnya contoh aja yang sederhana ini. Namanya nama langsung, atau nanti bisa dikombinasikan dengan kombinasi angka dan huruf misalnya seperti ini ya. Nah, jadi namanya lebih secure ya pengaksesannya, atau berapa digit gitu kan, misalnya tambahin lagi seperti ini gitu kan. Nah, grupnya apa? Grupnya adalah ada 3 ya, ada full, ada read, dan write. Kita pilihnya full karena ini sebagai admin. Kemudian nanti di password kita isikan, silakan passwordnya kita isi. Oke. Nah, baru kalau sudah membuat user yang ini, yang baru, ini user yang lama ya, karena ini berbahaya ya, ini bisa kita hapus saja gitu kan. Jadi sekarang kita pakainya user yang baru. EK9119 ya, sini. Jadi itu langkah pertama untuk mengamankan router kita. Jadi ketika saya login lagi ya, di sini, atau saya login lagi di sini. Nah, jadi loginnya sekarang sudah menggunakan user yang baru.
Ya. Jadi kalau menggunakan user yang lama karena sudah dihapus ya terlihat di sini. Kalau connect, nah ini kan wrong username dan password. Karena sudah saya hapus user yang lamanya, ini harus login menggunakan user yang baru. Tadi user yang barunya ini. Nah ini udah bisa login ya. Jadi terlihat nanti di menu log juga, nah ada tanda merah. Jadi artinya adalah tadi sudah login salah ya. Nah ini login failure. Karena sudah dirubah user adminnya. Nah itu di level yang pertama, jadi kita harus mengamankan router kita, jadi caranya ada di menu sistem user. Nah di user juga kita bisa bikin beberapa user ya. Di sini ada user grupnya, ada pool, ada write ya. Kita coba bikin satu lagi user untuk yang write. Ini yang biasa aja, namanya adalah write. Passwordnya sama. Nah ini. Jadi bedanya yang pool sama yang write itu apa? Bedanya kalau yang sistemnya write itu kebalikan. Dia tidak bisa membuat user baru ya. Jadi ini nantinya dikunci seperti itu dan tidak bisa melakukan proses backup file terhadap konfigurasi itu user yang write. Kalau satu lagi di sini kita buat lagi yang read ya, grupnya read. Nah yang read mah sebenarnya nggak perlu dikasih password juga nggak apa-apa ya. Yang read itu, karena dia hanya bisa monitoring aja jadinya. Jadi nanti ada 3 warna di sini, ada merah admin pool, ada write hijau, read sama dengan abu. Ini hanya bisa monitoring aja. Coba kita buka ya satu-satu. Saya coba buka lagi Winbox baru. Ini nanti loginnya sebagai read ya. Ini saya login nanti sebagai read. Tidak pakai password. Nah, di sini terlihat ini saya sudah login menggunakan ADI. Jadi ketika lihat firewall, nah ini cuma bisa melihat settingan saja, tapi tidak bisa menambahkan gitu ya. Itu untuk yang read. Jadi hanya bisa monitoring, prinsipnya itu, yang read itu. Nah, ini juga IP address, ya, bisa ya, nambahin nggak bisa. Hapus juga nggak bisa, kunci. Nah, itu yang read ya, perbedaannya, hanya bisa monitoring. Terus satu lagi yang write, apa saja perbedaannya yang write? Kita lihat, untuk yang write, sekali lagi kita loginnya sekarang menggunakan yang write, namanya tadi loginnya Eka, passwordnya silahkan diisi. Nah ini saya sudah login menggunakan write. Apa bedanya? Kalau yang write terlihat di sini di sistem user ya. Di sistem user itu akan terlihat tidak ada fasilitas untuk menambah user. Nah, di sini terlihat kita tidak bisa menambah user ya. Jadi usernya nonaktif nih, menu-menu ininya nonaktif gitu. Itu satu perbedaannya antara user full dan user write. Tapi masih bisa kalau user write ini untuk menambah IP address, ini masih bisa. Ya, ini masih bisa. Semuanya bisa ya melakukan. Hanya satu itu tidak bisa menambah user, terus satu lagi tidak bisa melakukan backup. Jadi konfigurasi yang telah kita buat tadi dari awal kan sebenarnya itu bisa di backup ke komputer kita. Nah dengan
posisi kita sebagai user right, itu maka otomatis tidak akan bisa. Ya, kenapa? Karena ini dikunci seperti ini. Nah, di sini ya, tidak ada permissionnya gitu. Berarti solusinya untuk bisa melakukan backup, kita harus login secara full terhadap router kita menggunakan user tadi. User yang ini. Nah, ini saya loginnya sudah menggunakan user yang full. Ya, ini sekalian nyambung ke materi cara backup ya, rekan-rekan ya. Jadi sekalian masuk ke materi backup di sini. Bagaimana kita melakukan backup konfigurasi. Jadi pastikan untuk bisa melakukan backup, kita loginnya sebagai super admin atau super user. Sebagai admin yang full ya. Nah, langkah backup bagaimana? Masuk ke menu file. Silakan rekan-rekan backup ya. Dengan namanya di sini adalah training hari 1 strip 2.1 gitu ya. Jadi ini artinya backup training hari pertama 2 tapi masih bagian 1 misalnya. Terus di sini ada password encrypt, ini kita tidak usah, abaikan saja ya. Kita langsung pilih backup. Nah, jadi udah aman. Kita sudah dilakukan backup di Mikrotik. Jadi sewaktu-waktu Mikrotiknya ada problem, ada masalah, itu bisa tinggal reset saja, kemudian di-restorekan backup-nya. Cara nge-restorekan backup-nya bagaimana? Nanti tinggal pilih ini, kemudian kita pilih restore. Nah, ini tinggal restore aja ya, teman-teman. Nanti Mikrotiknya biasanya melakukan restart dulu, setelah itu akan kembali settingannya ke awal sesuai dengan konfigurasi backup. Jadi itu untuk backupnya saya fokus dulu ke yang tahap 1 atau teknik 1, yaitu dengan menggunakan caranya adalah .backup. Sebenarnya nanti ada satu lagi caranya menggunakan .src, tapi nanti aja ya. Kita pilih dengan .backup. Biasanya file dengan .backup ini hanya bisa di-restorekan dengan tipe Mikrotik yang sama. Jadi kalau dari RB951 bisa di-restorekan ke RB951, tidak bisa di-restorekan ke router yang lain. Ya, kembali lagi ke keamanan dasar Mikrotik. Jadi itu kita sudah setting ya tentang keamanan user. Terus selanjutnya keamanan Mikrotik yang kedua itu adalah IP service ya. Jadi tentang IP service itu ada di menunya Mikrotik di IP service. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini ada di menu IP, kemudian kita pilih service. Nah, ini service-service yang ada di Mikrotik terkait dengan port ya, port yang berjalan. Ini ada FPI, ini artinya port untuk integrasi antara Mikrotik dengan pihak ketiga. Salah satu contohnya Mikmon ya. Nah, sebenarnya ini kalau tidak perlu bisa kita disable saja. Ini nonaktifkan. Terus kalau FTP buat FTP, file transfer download, kalau tidak perlu kita nonaktifkan. Nah, kalau SSH biasanya digunakan ya. Saya digunakan untuk remote Mikrotik menggunakan putih. Ini biasanya portnya dirubah, jangan port 22. Nah, ganti jadi port 4622 misalnya ya. Nah, jadi ini portnya diganti, itu lebih aman. Jadi kalau memang tidak digunakan ya di disable aja seperti tadi. Terus yang perlu diganti portnya itu satu lagi adalah Winbox. Nah, port Winbox juga jangan menggunakan port yang standar ya. Jadi silakan dirubah saja portnya ke port yang lain. Misalnya contoh saya ganti dari portnya jadi 9119. Jadi nanti mengakses Mikrotik itu selain menggunakan MAC address, misalnya menggunakan IP, itu harus menyertakan juga
portnya, port mikrotik. Nanti saya akan coba demokan ya. Jadi ini misalnya Winbox udah dirubah nih 9119 ya, ininya apa, portnya. Kemudian saya mau login lagi sekarang menggunakan user right ya. Nah, tapi loginnya sekarang saya menggunakan IP address di sini. Nah, kalau login menggunakan IP address, khususnya di lokal, ini tetap kita harus menyertakan portnya. Jadi meskipun username sama passwordnya benar ya, seperti ini, tapi karena port Winbox-nya tadi sudah dirubah, maka tidak bisa connect. Seperti ini outputnya. Jadi kita perlu di sini menambahkan port yang tadi. Jadi formatnya penulisannya *2 9119. Jadi port 919 itu port Winbox yang tadi telah diubah di IP service. Nah, ini otomatis saya sudah bisa login lagi. Ya, ini ya. Jadi lihat sessionnya adalah IP address dan portnya. Jadi di sini IP service. Nah, kalau kita rubah ini bisa nggak? Oh, masih bisa. Kalau user right merubah port masih bisa. Ya, jadi itu tentang keamanan dasar yang perlu kita lakukan di mikrotik ya. Jadi yang penting itu sih merubah username password dan mendisable port yang tidak digunakan dan mengganti port mikrotik.